Halo semuanya, kali ini saya Ingrid Regina akan kembali menjelaskan sebuah kasus terkait mata kuliah SIA. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas tentang siklus aset tetap dari perusahaan Jim Clean yang bergerak di bidang sabun dan deterjen. Dalam memproses aktiva tetapnya, perusahaan ini melakukan dua fungsi utama, yaitu akuisisi aktiva tetap dan pemeliharaan serta penghapusan aktiva tetap. Berikut akan saya jelaskan terkait alur atau proses dari dua fungsi utama tersebut dalam bentuk diagram dan flowchart. Departemen produksi akan melakukan permintaan terhadap aset kepada manajer produksi, lalu manajer kemudian akan melakukan negosiasi terkait syarat kontrak atau pesanan pembelian terhadap aktiva, dan kemudian setelah sepakat, maka manajer akan membeli aktiva baru dengan mengirim pesanan pembelian ke pemasok. Pemasok kemudian memproses pesanan, dan setelah barang sampai, baik dengan cara dikirim atau diambil oleh perusahaan, maka pemasok juga akan mengirimkan salinan pesanan pembelian juga faktur kepada manajer melalui bagian penerimaan untuk kemudian disimpan di dalam catatan aset tetap perusahaan. Lalu manajer produksi juga akan membuat formulir dan mengirimkannya beserta dengan rincian transaksi pembelian ke bagian hutang dagang untuk dicatat ke dalam buku besar. Kemudian faktur pembelian dikirim ke bagian pengeluaran kas untuk dicatat ke dalam jurnal dan disimpan, serta bagian pengeluaran kas akan melakukan pembayaran kepada pemasok. Pemeliharaan aktiva tetap akan dilakukan dengan memeriksa kelayakan aset yang dibantu oleh asisten manajer produksi. Pemeriksaan aktiva tetap dilakukan oleh asisten manajer produksi untuk kemudian diketahui masa manfaatnya. Kemudian akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan aktiva tetap yang akan dikirim ke bagian manajer produksi. Lalu manajer produksi akan memeriksa laporan hasil pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah masa manfaat aktiva tetap adalah 0 atau aktiva tetap dinyatakan rusak. Jika masa manfaatnya 0, maka akan dilakukan penghapusan aktiva tetap, namun jika rusak maka akan dilakukan klaim asuransi dan diserahkan ke bagian reparasi. Lalu manajer produksi akan melakukan perbaikan aset dengan mengirim aset ke bagian asuransi untuk kemudian dicek kelayakan pakainya. Lalu jika rusak maka akan dikirim ke bagian reparasi aset untuk diperbaiki. Setelah selesai maka aset beserta nota perbaikan akan dikirim ke bagian manajer produksi melalui bagian asuransi. Lalu setelah itu bagian manajer produksi akan membayar biaya reparasi melalui transfer bank ke bagian asuransi. Dan nota perbaikan beserta bukti transfernya kemudian akan dikirim ke bagian akuntansi untuk dicatat ke bagian jurnal aset tetap. Sama halnya dengan pemeliharaan aset, bagian produksi setelah menerima laporan pemeriksaan aset dan mengetahui kalau ada aset yang tidak memenuhi standar perusahaan, maka akan melakukan tukar tambah ke bagian pemasok, sehingga aset dan berkas-berkas pendukung akan dikirim ke bagian pemasok. Jika telah disepakati, maka bukti penukaran beserta aset baru dikirim ke bagian produksi, lalu manajer produksi akan melakukan pembayaran ke pemasok melalui bank. Dan segala bukti transaksi akan dikirim manajer produksi ke bagian akuntansi untuk dicatat ke dalam jurnal dan disimpan. Sedangkan aset yang nilai manfaatnya 0 kemudian akan dicatat ke dalam catatan aktiva tetap perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart akuisisi aktiva tetap. Manajer produksi akan melakukan negosiasi syarat kontrak dan pembelian aset. Setelah itu kontrak akan dikirim ke bagian pemasok lalu diproses pesanan pembeliannya sehingga menghasilkan faktur pembelian. Faktur tersebut dikirim ke bagian manajer produksi untuk dilakukan penggandaan. 1. Dijadikan arsip dan salinan dikirim ke bagian utang usaha bersamaan dengan formulir. Lalu utang usaha akan melakukan pencatatan buku besar dan disimpan ke dalam dokumen berdasarkan tanggal.
Salinan faktur kemudian diteruskan ke bagian pengeluaran kas untuk dicatat jurnal pembelian serta jurnal aktiva tetap dan kemudian disimpan ke dalam dokumen berdasarkan tanggal. Salinan faktur tersebut kemudian dikirim lagi ke bagian bank sebagai bukti transaksi dengan pemasok. Lalu bank akan mentransfer uang ke pemasok dan buktinya diberikan kepada bagian pengeluaran kas untuk disimpan dalam dokumen berdasarkan tanggal. Lalu selanjutnya adalah flowchart pemeliharaan aset tetap. Asisten manajer produksi akan menguji kelayakan aset dan menghitung masa manfaatnya sehingga menghasilkan laporan pemeriksaan. Lalu laporan tersebut diberikan ke manajer produksi untuk dicek. Jika masa manfaatnya 0, maka akan dilakukan penghapusan aktiva tetap, namun jika tidak, maka akan dicek kembali. Jika tidak rusak, maka akan digunakan kembali dalam proses produksi, namun jika iya, maka akan dilakukan perbaikan dengan klaim asuransi. Bagian asuransi akan melakukan klaim terkait perbaikan aset ke bagian reparasi. Setelah dilakukan perbaikan, aset berserta nota reparasi akan dikirim ke manajer produksi. Manajer akan mengirim nota reparasi ke bagian akuntansi untuk kemudian diperiksa dan dilakukan pembayaran ke bagian reparasi melalui bank. Bukti transfer dan nota reparasi kemudian akan dicatat ke dalam jurnal aktiva tetap oleh akuntansi. Yang terakhir adalah flowchart penghapusan aktiva tetap. Manajer produksi akan melakukan penghapusan aktiva tetap dengan melakukan tukar tambah dengan memperhatikan kelayakan aset dan nilai aktivanya. Jika manfaatnya 0, maka akan dibuat laporan penghapusan aset yang dicatat di dalam catatan aktiva tetap perusahaan. Namun jika masih layak pakai, maka akan dilakukan negosiasi terkait jual beli aset ke pemasok. Jika sepakat, maka akan terjadi tukar tambah dengan aset baru dan pemasok akan mencetak faktur tukar tambah aset dan mengirimkannya ke manajer produksi bersamaan dengan aset baru. Lalu faktur akan dikirim ke bank untuk mentransfer pembayaran ke pemasok. Bukti pembayaran akan dikirim ke bagian akuntansi untuk dicatat ke dalam jurnal aktiva tetap dan disimpan ke dalam dokumen berdasarkan tanggal. Lalu mengenai kelemahan pada siklus ini, menurut saya pribadi peran manajer produksi terlalu dominan dan kurang berlandaskan dengan otorisasi, sehingga kebijakan penuh seorang manajer justru bisa mengakibatkan fraud atau kerugian bagi perusahaan. Misalnya dalam menentukan pembelian aset baru, akuisisi aset, hibah atau penghapusan aset tidak dibantu oleh staf atau asisten produksi. Saran yang dapat saya berikan adalah lebih mengontrol kebijakan mengenai aset perusahaan agar terhindar dari penyelewengan dengan cara 1. Bantuan audit dalam memberikan saran terkait pengendalian internal khususnya pada bidang produksi. 2. Manajer dibantu oleh staf atau asisten dalam menyelesaikan berbagai transaksi yang berhubungan dengan aset perusahaan. 3. Dibutuhkan persetujuan dari pimpinan dan departemen lain dalam pembelian aset atau akuisisi aset. Demikian penjelasan saya mengenai siklus aktiva tetap dalam sebuah perusahaan manufaktur terkait dengan diagram dan flowchart yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi menurut pemikiran saya sendiri. Mohon maaf jika terjadi perbedaan pendapat dengan kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.